Sejumlah sopir truk mengadu ke Presiden Joko Widodo lantaran aksi premanisme masih merajalela di Terminal Tanjung Priok. Mereka kerap dimintai uang hingga kehilangan barang-barang pribadi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Itulah sepenggal perbincangan Presiden Joko Widodo yang menelpon Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai menerima aduan dari sejumlah sopir truk kontainer di Terminal Tanjung Priok pada Kamis kemarin. Faktanya, masih banyak aksi kriminalitas seperti pungutan liar, penodongan hingga pembegalan yang berlangsung sejak lama. Hal ini memperlambat kecepatan proses bongkar muat. Kemudian yang kita inginkan juga kecepatan bongkar dan muat, antriannya jelas, tidak ada pungutan, sehingga driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada. Menanggapi perintah Joko Widodo, Polri berhasil mengamankan 24 preman di Tanjung Priok yang kerap meresahkan para sopir truk. Tidak hanya di jalanan, nyatanya pungli juga terjadi di dalam pelabuhan Tanjung Priok. Sopir truk kerap diminta uang dengan kisaran 15 hingga 20 ribu rupiah per kendaraan. Bahkan barang pribadi seperti handphone dan perkakas lainnya kerap dirampas pemalak. Tidak ada transportasi, saya tidak bisa balik ke Jakarta. Akhirnya sampai tertahan 2 bulan. Nah begitu saya balik lagi, kendaraan yang saya bawa sudah dibawa oleh supir lain gitu. Dan sampai sekarang saya belum. Sopir truk berharap para pelaku premanisme di kawasan Tanjung Priok segera ditangkap, terutama di kawasan rawan. Hal ini untuk menciptakan rasa aman tak hanya bagi mereka dalam mencari nafkah, tetapi juga warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, banyak sekali aksi premanisme, penodongan, pembegalan yang dikeluhkan oleh sopir truk. Dan ini langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Betul sekali, dan juga tanggapan dari Presiden Joko Widodo ini, polisi pun akhirnya bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini sehingga tadi curhatan para supir truk mengenai premanisme ini bisa langsung segera diatasi. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak Yusri. Baik, selamat siang, Mas. Pak Yusri, seperti apa tindakan dari kepolisian setelah Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan agar ini semuanya tindakan premanisme di Jakarta Utara dibereskan, Pak? Kemarin siang, jam 1 siang sudah kita amankan. Kita ketahui bersama memang ada curhatan para sopir-sopir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sekitar pukul 10:30. Kemudian pukul 1 siang kita sudah mengamankan sekitar 24. Sampai dengan hari ini, tadi malam sudah kita amankan sekitar 49 Mas total semuanya. 49 para ini penyakit-penyakit masyarakat. Kita sepakat bilang ini adalah penyakit-penyakit masyarakat ini. Karena memang hampir mereka terorganisir yang rapi per satu fluk setiap mereka naik jam kerja. Karena dari 49 ini 2 Polres, Mas. Pertama ada 7 dari Polres KP3 Jakarta, yang ini modusnya para operator kren. Jadi setiap truk masuk ke dalam, untuk diangkat kren itu harus membayar 10.000 sampai 20.000 baru boleh diangkat. Jadi pertanyaan sekarang, kalau nggak dibayar bagaimana? Nggak akan dilayani, Mas, oleh mereka. Bahkan yang paling lucu lagi, mereka memperlihatkan dulu uang itu kepada operatornya. Jadi kalau tidak akan dilayani. Kalau iya, tinggal disiapkan maka atas kresek. Ini yang kita ungkap tadi malam. Kemudian Polres Metro Jakarta Utara, baik Polsek Cilincing, Polsek Tanjung Priok, dan juga Satreskrim Polres Jakarta Utara sudah mengamankan ada 42 orang. Ini hampir rata-rata adalah pegawai-pegawai dari PT, 2 PT ini, PT D dan juga PT V atau Fortune lah kita sediakan ini. Nah, juga ada 14 orang premanisme yang mau masuk ke dalam itu
para Pak Oga ini yang memaksakan harus bayar 2.000, 5.000 dulu baru boleh masuk ke dalam. Jadi mereka ini seperti terapi, masuk setiap pos-pos yang lewat itu harus bayar. Contoh PT Fortune saja, oleh pegawai-pegawai yang mereka yang nakal ini, yang jadi oknum-oknum ini mulai ada 5 pos, ada 2.000, ini terkecil nih, ada yang 5.000, 2.000. Jadi total satu kendaraan itu sekitar 30 sampai 50.000 lah kalau kita total sampai dengan pengangkatan crane. Rata-rata yang dipungli oleh para pelaku-pelaku ini. Begitu, Mas. Pak Yusri, sebelum akhirnya para sopir ini mengadu ke Presiden Joko Widodo, apakah sudah ada laporan dari mereka sebelumnya ke pihak kepolisian mengeluhkan ini, Pak? Sebenarnya sudah kita lakukan penindakan sudah cukup banyak premanisme yang ada di jalan, yang memang sudah ada beberapa pengungkapan dilakukan oleh Polres Metro KP3 sendiri maupun Polres Jakarta Utara, para premanisme yang di jalan. Tetapi yang memang di dalam ini oleh pegawai-pegawainya mereka sendiri, perusahaan inilah yang kemudian memang cukup lama mereka bermain, dan mereka bermainnya seperti sudah kemudian saya sudah sampaikan tadi, saya baru konferensi pers saya sampaikan, Kapolri sudah meluncing ada 110 online 110, di mana silakan masyarakat apabila melihat, merasakan dan mengetahui boleh langsung segera menghubungi 110. Kami quick respon untuk segera datang ke TKP. Ini salah satu upaya kami adanya mengharapkan bantuan masyarakat. Tetapi kami sampaikan ini baru saja di permukaan yang kami ungkap. Kami akan bersama-sama, Kapolda Metro Jaya sudah membentuk tim khusus. Jadi tim ini terus akan kami kejar terus mereka pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat, termasuk para sopir-sopir kontainer yang kemarin mengeluh kepada Presiden. Apakah masih ada layar-layarnya lagi di atas, ini masih terus kami kejar. Karena hampir rata-rata setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para sopir kontainer ini, di pos-pos di perusahaan-perusahaan ini memang setiap pos ini mereka harus membayar. Bahkan kenapa terjadi kemacetan? Ada pintu menggunakan barcode. Ini pun kemarin kami kejar ke sana belum menemukan. Tapi kami akan lakukan, karena ada indikasi juga barcode itu mereka bermain, harus membayar. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya kemacetan. Bahkan ada juga dengan sengaja memacetkan supaya mereka bisa datang langsung, padahal harus bayar masing-masing. Setiap itunya, Mas. Dari pemeriksaan preman ini, Pak, mereka menyatakan apakah memang mereka disuruh oleh seseorang oknum yang menjadi bosnya seperti itu, atau mereka bertindak masing-masing, sendiri-sendiri? Karena cukup banyak ini orang yang ditangkap, Pak. Saya katakan tadi ini masih kita dalami, tapi mereka berkomplot dalam arti kata per satu shift itu 8 jam. Bentuk mereka membayarnya pun tidak bilang langsung kepada orangnya, Mas. Mereka sudah disiapkan ada plastik yang mereka tinggal masukkan ke dalam plastik. Nah, setelah selesai nanti baru mereka sesama satu shift ini membagi mereka berapa penghasilan satu hari. Saya ambil contoh saja di PT Fortune saja, itu satu kendaraan bisa mengeluarkan sekitar 13 sampai 15 ribu, sekitar 6-7 juta itu penghasilannya dalam satu shift mereka. Wah, karena satu hari itu satu shift itu bisa 350 sampai 500 truk yang lewat situ. Kemudian juga ya. Baik, terima kasih Pak Yusri atas informasinya. Kami tunggu bagaimana update kelanjutan dari pemeriksaan ini, Pak. Semoga pungli premanisme bisa dihentikan di kawasan Tanjung Priok. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang, Pak.